Pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk bersama dalam menjaga lingkungan. Saat ini bumi tengah mengalami tekanan yang cukup berat mulai dari krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. Muhammad Jumhur Hidayat. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Pagi. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala BPLH Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum untuk beralih dari kesadaran menuju tindakan nyata. Hal tersebut diungkapkan olehnya di acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dihadiri oleh 100.000 peserta di bumi perkemahan dan geraha wisata Pramuka Cibubur. Menurutnya, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis, yaitu perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan, serta melalui strategi jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih dari 60% penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang berisiko kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, dan gangguan ketahanan pangan. Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Bapak Ibu sekalian, di tengah tantangan ini persoalan sampah menjadi bagian yang mempengaruhi perubahan iklim. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, namun 74% masih belum terkelola secara optimal. Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini hanya menimbulkan masalah kebersihan, tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metan, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan. Bapak Ibu sekalian, kejahatan emisi gas metan itu bisa lebih dari 30 kali karbon dioksida. Karena itu kita harus pastikan gerakan untuk menyelesaikan masalah sampah bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Hadirin yang saya hormati, kondisi tempat pembuangan akhir yang telah kelebihan beban hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia berasal dari kebiasaan kumpul, angkut, buang. Sampah tidak terpilah, pengolahan lahan uruk terbuka, gas metan tidak ditangkap dan tidak dimanfaatkan. Kondisi ini menyebabkan darurat sampah, TPA overload, dan TPA menjadi sumber emisi terbesar dari sektor persampahan di Indonesia. Penanganan sampah tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir. Kita harus mengubah paradigma tata kelola sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga untuk Indonesia asri. Jumhur kembali mengatakan Indonesia menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun. Sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA dalam kondisi tercampur. Sampah organik yang menumpuk di TPA menghasilkan gas etana, yaitu gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Dengan demikian, semakin banyak sampah yang dipilah, dikurangi, digunakan kembali, didaur ulang maupun diolah dari sumbernya, semakin kecil pula emisi gas di rumah kaca yang dihasilkan. Pada saat yang sama, beban TPA dapat dikurangi dan kualitas lingkungan hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Julius Wati dan Ketut Sumadiasa melaporkan.